Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tritno Wijayanto dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan definisi tentang pengertian filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah bagian dari filsafat yang menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Bidang ini mempelajari dasar-dasar filsafat, asumsi, dan implikasi dari ilmu, yang termasuk di dalamnya antara lain ilmu alam dan ilmu sosial. Di sini, filsafat ilmu sangat berkaitan erat dengan epistemologi dan ontologi. Ruang lingkup filsafat ilmu. Ruang lingkup filsafat ilmu seperti yang dikutip oleh Ahmad Susanto meliputi beberapa bidang sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan filsafat sebagai pengetahuan. Yang kedua, telaah berbagai konsep, peranggapan, dan metode ilmu. Yang ketiga, telaah dan pembenaran mengenai proses penalaran dalam ilmu. Yang keempat, telaah mengenai saling berkaitan di antara berbagai ilmu. Yang kelima, telaah mengenai akibat-akibat pengetahuan ilmu bagi hal-hal yang berkaitan. Metode-metode dalam filsafat ilmu. Yang pertama, metode induktif. Induktif yaitu suatu mode yang menyimpulkan pernyataan-pernyataan hasil observasi yang disimpulkan dalam suatu pernyataan yang lebih umum. Yang kedua, metode deduktif. Metode deduktif ialah suatu mode yang menyimpulkan bahwa data-data empirik diolah lebih lanjut dalam suatu sistem. Pertanyaan yang runtut, hal yang harus ada dalam metode deduktif adalah adanya perbandingan logis antara kesimpulan itu sendiri. Penyelidikan bentuk logis itu bertujuan apakah teori tersebut mempunyai sifat empiris atau ilmiah. Yang ketiga, metode positivisme. Metode ini dikeluarkan oleh Auguste Comte tahun 1798 sampai 1857. Metode ini berpangkalan dari apa yang telah diketahui, faktual dan positif. Ia menyampaikan segala uraian atau persoalan di luar yang ada sebagai fakta. Apa yang diketahui secara positif adalah segala yang tampak dari segala gejala. Dengan demikian, metode ini dalam bidang filsafat dan ilmu dibatasi kepada bidang gejala saja. Yang keempat, metode kontemplatif. Metode ini mengatakan adanya keterbatasan indera dan akal manusia untuk memperoleh pengetahuan, sehingga objek yang dihasilkan pun berbeda-beda yang harus dikembangkan oleh suatu kemampuan akal yang disebut intuisi. Yang kelima, metode dialektis. Metode dialektis ini dalam filsafat diletakkan mula-mula berada metode tanya jawab untuk mencapai kejernihan filsafat. Metode ini diajarkan oleh Socrates, namun Plato mengartikannya sebagai diskusi logika. Kini dialektika berarti tahapan logika dalam mengajarkan kaidah-kaidah dan metode-metode penuturan, juga menganalisis sistematik tentang ide untuk mencapai apa yang terkandung dalam pandangannya. Tujuan filsafat ilmu. Di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditandai semakin menajamnya spesialis ilmu, maka filsafat ilmu sangat diperlukan. Sebab dengan mempelajari filsafat ilmu, kita akan menyadari keterbatasan diri dan tidak terperangkap ke dalam sikap
arogansi intelektual. Hal yang lebih diperlukan adalah sikap keterbukaan kita, sehingga mereka dapat saling menyapa dan mengarahkan seluruh potensi keilmuan yang dimilikinya untuk kepentingan bersama. Filsafat ilmu sebagai cabang filsafat yang membicarakan tentang hakikat ilmu yang mengandung manfaat sebagai berikut. Yang pertama, filsafat ilmu sebagai sarana pengujian penalaran ilmu sehingga orang menjadi kritis terhadap kegiatan ilmiah. Yang kedua, filsafat ilmu merupakan usaha merefleksi, menguji, mengkritik asumsi dan metode keilmuan. Sebab kecenderungan kita menerapkan suatu metode ilmiah tanpa memperhatikan struktur ilmu pengetahuan itu sendiri, suatu sikap yang diperlukan di sini adalah menerapkan metode ilmiah yang sesuai dengan struktur ilmu pengetahuan, bukan sebaliknya. Yang ketiga, filsafat ilmu memberikan pendasaran logis terhadap metode keilmuan. Setiap metode ilmiah yang dikembangkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara logis ataupun rasional agar dapat dipahami dan dipergunakan secara umum. Kesimpulan dari filsafat ilmu: filsafat dan ilmu adalah dua kata yang saling terkait, baik secara substansial maupun historis, karena kelahiran ilmu tidak lepas dari peranan filsafat. Filsafat telah merubah pola pemikiran bangsa Yunani dan umat manusia dari pandangan mitosentris menjadi logosentris. Perubahan pola pikir tersebut membawa perubahan yang cukup besar dengan ditemukannya hukum-hukum alam dan teori-teori ilmiah yang menjelaskan bagaimana perubahan-perubahan itu terjadi. Filsafat ilmu adalah tinjauan kritis tentang pendapat ilmiah dengan menilai metode-metode pemikirannya secara netral dalam kerangka umum cabang pengetahuan intelektual.